Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dewiyanti dari kelas SPS 8 kelompok 1 pengantar ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Materi pertama yaitu overview Great Gap, sejarah pemikiran ekonomi Barat versus Islam. Yang pertama yaitu Joseph Schumpeter mengenalkan istilah Great Gap dalam perkembangan pemikiran ekonomi. Ada kekosongan pemikiran ekonomi selama lebih dari 5 abad pandangan. Ini memberikan pemahaman bahwa selama lebih dari 500 sebelum era skolastik. Yang kedua yaitu tidak ada pemikiran ekonomi yang signifikan, dengan kata lain masa kegelapan Eropa berlaku secara universal, yakni kegelapan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Eropa tetapi juga belahan bumi yang lain. Yang ketiga yaitu hal ini tentunya berbeda dengan fakta sejarah, di mana ketika Eropa mengalami kegelapan justru bagian dunia lain di Jazirah Arab dan daerah Islam lainnya sedang mencapai peradaban yang tinggi. Selanjutnya yaitu lintas sejarah hasil pemikiran ilmuwan Muslim secara garis besar. Sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki 4 fase perkembangan. Fase pertama yaitu fase fondasi, kedua pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat, yang ketiga periode ini adalah terjadinya stagnasi, yang keempat periode kebangkitan. Untuk fase pertama yaitu fase fondasi. Untuk fase pertama yaitu masa fondasi. Pada masa fondasi dalam lintas sejarah mengacu pada periode dalam sejarah manusia di mana fondasi peradaban pertama kali dibangun. Ini mencakup berbagai aspek seperti zaman politikum atau zaman batu tua. Ini adalah periode ketika manusia hidup sebagai pemburu pengumpul dan bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Mereka menggunakan alat-alat batu sederhana. Yang kedua yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Pada periode ini pertanian pertama kali muncul. Manusia mulai berpindah dari gaya hidup pemburu pengumpul menjadi petani. Ini mengarah pada pertumbuhan pemukiman tetap. Yang ketiga yaitu perkembangan bahasa. Manusia pertama kali mengembangkan bahasa untuk berkomunikasi. Ini memungkinkan pertukaran ide dan informasi yang lebih kompleks. Yang keempat yaitu seni prasejarah. Seni prasejarah termasuk lukisan gua dan patung-patung memberikan wawasan tentang pemikiran dan budaya manusia prasejarah. Yang kelima yaitu perkembangan alat teknologi. Manusia mulai perkembangan alat-alat yang lebih canggih selama masa ini, seperti alat-alat batu yang lebih maju dan teknologi pertanian. Yang keenam, organisasi sosial awal. Pembentukan masyarakat awal dan organisasi sosial primitif, termasuk struktur keluarga dan suku. Yang terakhir, migrasi manusia. Manusia pertama kali menyebar ke berbagai wilayah di dunia, menghasilkan perkembangan budaya yang beragam. Selanjutnya fase kedua, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat. Dimulai dari tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi hingga tahun 850 Hijriah atau 1446 Masehi. Pada masa ini lahir banyak karya intelektual, termasuk di bidang ekonomi. Beberapa materi utama dalam pemikiran ekonomi Islam yang telah berkembang. Yang pertama, prinsip syariah. Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan terhadap riba, risiko berlebihan atau gharar, spekulasi berlebihan atau maisir, dan larangan pandangan yang tidak adil. Yang kedua yaitu perdagangan dan bisnis yang adil. Ekonomi Islam mendorong praktik bisnis yang adil dan transparan serta melarang penipuan dan monopoli. Yang ketiga yaitu ketidaksetaraan sosial. Ekonomi Islam menggarisbawahi perlunya mengurangi ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan melalui zakat dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Yang keempat yaitu sistem keuangan Islam. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam seperti bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba. Untuk fase ketiga yaitu fase stagnasi. Pada awal abad 19 dan 20, negara-negara muslim hadapi tantangan politik dan sosial yang sangat berat. Mereka harus berjuang melawan dan melepaskan diri dari penjajahan. Fokus perjuangan negara-negara muslim terjajah ini bukanlah tentang pokok
ekonomi, tapi bagaimana cara mereka lebih dulu situasi semacam ini. Pemikiran yang timbul di bidang ekonomi yaitu mengenai cita-cita kemasyarakatan dan ideologi politik. Ekonomi Islam mengalami fase stagnasi atau kemendagalan, bahkan kemunduran. Penyebab kemundurannya adalah dikarenakan beberapa faktor seperti Great Gap, yakni ketidaktegasan intelektual Barat dalam merujuk karya-karya cendekiawan Muslim tentang ilmu ekonomi. Selanjutnya, belum ada usaha yang secara fokus pada negara-negara Muslim terjajah waktu itu untuk rumusan pemikiran ekonomi Islam secara komprehensif. Pada waktu itu, pemikiran ekonomi Islam sifatnya masih adaptif atau pragmatis. Ini adalah fase stagnasi ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu fase terakhir ya, fase kebangkitan. Periode kebangkitan dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Islahi membagi lebih detail lagi periode ini per seperempat abad. Seperempat abad pertama adalah masa pre-take off, atau yakni munculnya semangat dari para pemimpin negara Muslim untuk melakukan reformasi atau perubahan sistem ekonomi. Upaya untuk menggali pemikiran ulama klasik tentang isu-isu ekonomi mulai digalakan. Di seperempat abad ke-20 yang ketiga, munculnya tokoh-tokoh cendekiawan Muslim yang memulai gerakan untuk mengkampanyekan ekonomi Islam. Upaya ini akhirnya mendapatkan dukungan secara institusional dan seperempat abad ke-20 yang terakhir. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.